Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel perizinan OSS. Untuk sesi ini saya akan memberikan tutorial tentang perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha atau lebih dikenal dengan PB-UMKU ya. Jadi Bapak Ibu harus paham mengapa dalam sistem OSS diperlukan PB-UMKU ya. Dasarnya adalah sebagai berikut. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus tahu, setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor induk berusaha dan izin usaha ya, Bapak Ibu perlu mengurus izin lanjutan bagi perusahaan Bapak Ibu. Di versi 1.0 izin lanjutannya itu adalah izin untuk memenuhi komitmen. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengajukan proses permohonan melalui Kementerian Teknik atau sektoral ya, misalkan seperti untuk pengolahan pangan itu mungkin ke BPOM ya. Jadi terus kemudian kalau misalkan izin untuk pengolahan limbah B3 misalkan ke Kementerian Lingkungan Hidup ya, itu salah satu contohnya. Tapi tidak semua perusahaan itu diharuskan melakukan proses permohonan izin lanjutan karena tergantung dari bidang usahanya. Mungkin yang sifatnya tingkat resikonya rendah mungkin cuma di NIB saja cukup, yang berlaku juga sebagai izin usaha ya. Jadi kalau dulu di versi 1.0 ini namanya izin untuk memenuhi komitmen ya. Kemudian kalau di versi 1.1 namanya izin komersil. Kalau yang terakhir di versi berbasis risiko ya, RBA, ini PB-UMKU ya. Jadi fungsinya dari izin lanjutan ini adalah untuk mengamankan perusahaan Bapak Ibu juga terhadap lingkungan, juga terhadap konsumen. Karena kalau sudah ada izin lanjutan berarti secara operasional Bapak Ibu boleh melakukan penjualan ke pihak konsumen. Salah satu contoh misalkan makanan atau minuman olahan, jika Bapak Ibu hanya punya di izin usaha ya, kalau dulu namanya izin usaha industri, Bapak Ibu hanya boleh memproses, tapi ketika dipasarkan Bapak Ibu harus punya izin pengolahan pangan dari BPOM ya. Jadi dari sisi proses perizinan bagi perusahaan yang sudah memenuhi izin lanjutan ini, kalau sudah terpenuhi maka perusahaan-perusahaan ini izinnya dinyatakan berlaku efektif ya. Jadi izin usaha itu berlaku efektif, tapi ketika izin lanjutannya belum diproses dan Bapak Ibu belum punya, berarti izin Bapak Ibu, izin usahanya belum berlaku efektif atau tidak efektif ya. Jadi karena masih ada kewajiban untuk melakukan proses permohonan ya. Selanjutnya ini saya akan memberikan contoh-contoh izin, bentuk-bentuk izin usaha ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah punya dan ini sudah berlaku efektif, diterbitkan tahun 2019 10 Mei ya. Ini telah memenuhi komitmen atau efektif. Jadi bisa dikatakan seperti ini, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai NIB, izin usaha, dan izin lanjutannya sudah punya, tapi sudah harus diupload. Mungkin kalau Bapak Ibu belum punya, sudah punya tetapi belum diupload ke sini, misalkan izin genset ya, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi dan sudah punya izin genset ya, izin operasi untuk itu genset, kalau belum diupload ya ini belum efektif ya. Nah ini salah satu contoh yang belum memenuhi komitmen. Jadi berbagai macam, mungkin nggak hanya dari segi genset. Jadi kalau di versi 1.0 dan 1.1 Bapak Ibu bisa melihat di KPLI, di mana di sana ketika diklik ada di sebelah kiri ya, mungkin itu bisa kelihatan bahwa
yang namanya izin lanjutan apa yang harus Bapak Ibu lakukan ada di sana dan harus diproses ya. Ini yang belum ini ya, salah satu contoh ini kata pariwisata ya, ini belum efektif ya, tidak efektif, ini produk lama. Ini pariwisata, ini ya. Selanjutnya memproses ya, ini jelas ini pelaku usaha selanjutnya memproses izin komersial atau operasional jika dipersyaratkan sesuai dengan perundang-undangan sebelum kegiatan komersial atau operasional. Jadi ini harus melakukan itu dulu proses izin komersial atau izin operasional ya. Ini harus memenuhi komitmen itu baru bisa berlaku efek dari sisi perizinan. Nah ini juga kita lihat. Nah, di sini kita akan membandingkan dengan perusahaan yang sudah punya izin operasional, izin lanjutannya atau izin operasional, izin lanjutan ya, atau izin komersialnya sudah dipenuhi. Di sini maka output dari bentuk izin berbeda. Jadi lampirannya ini ya, perizinan berusaha berbasis risiko, lampirannya seperti ini. Di sini jenis perizinan yang sudah dilakukan atau nomor induk berusaha untuk persiapan ya, jadi untuk operasional ya, dan komersial kegiatan usaha. Jadi karena sudah terpenuhi, contoh ini adalah dari suatu perusahaan perdagangan yang sudah punya SIUP, maka di sini NIB juga berlaku sebagai izin usaha ya, sekaligus pakai izin usaha. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengetahui di mana apa yang harus dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu, jenis izin komersial atau operasional ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di oss.go.id, kita klik di informasi. Nah, di sini kita lihat di ini PPUMku ini. Jadi perizinan usaha untuk melakukan kegiatan usaha, di sini kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam perizinan lanjutan atau komersial. Ya. Nah, di sini ada masalah kesehatan, kelautan, energi, sumber daya, ketenaga nukliran, tenaga kerja, perdagangan, semuanya ada di sini. Cari saja di sini apa yang harus kita lakukan. Misalkan di sini contohnya adalah energi dan sumber daya mineral ya. Di sini ada izin gudang bahan peledak. Kalau Bapak Ibu di usaha tambang ya, ada tempat penyimpanan. Terus kemudian kalau punya genset misalkan, Bapak Ibu harus melakukan persetujuan layak operasi ya. Jadi ini harus diurus, di mana KPL-nya yang harus ketika di NIB KPL-nya nomor ini, maka Bapak Ibu harus melakukan pengurusan ini, izin seperti ini di sebelah kirinya. Jadi semuanya izin gudang bahan peledak ini di sektor pertambangan, KPL-nya ini izinnya harus ini. Nah, seperti ini yang itu. Jadi itu kemudian misalkan angkutan ya, angkutan ini angkutan bis ya, ini juga ada izin-izinnya juga. Nah, angkutan orang ini, jadi ada izin penyelenggaraan angkutan orang ini ada di sini ya, semua KPLI yang untuk angkutan di sini ya. Jadi begitu, misalkan ini masalah makanan, jadi ada aturannya sendiri. Ketika obat tradisional ya, di sini KPL-nya ini. Terus kemudian izin edar obat KPL ini berarti harus ada ini. Kalau KPL obat tradisional dengan KPL ini, Bapak Ibu harus mengurus yang ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.